Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Siang, Pak. PPT-nya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke ya, kita terakhir bicara sistem reaksi kemarin sudah coba kamu kerjakan di PR ya. Di sini ada reaksi CO dan H2O, CO2 dan H2 ya. Umpan masuk aliran 1 ada N2, CO, CO2 ya. Jadi perhatikan bahwa di sini juga ada senyawa produk yang menjadi umpan masuk. Di aliran 2 ada H2 dan CO. Aliran 3 ada CO2, aliran 4 CO2 sebagai produk, aliran 5 adalah H2 dan N2. Nah, di sini sebelum kita menyelesaikan seperti biasa kita menghitung ya degree of freedom untuk memastikan apakah variabel-variabel yang sudah diketahui itu mencukupi untuk menghitung. Ya. Apakah variabel-variabel yang diketahui ini sudah mencukupi atau belum, ya. Jumlah variabel aliran independen seperti kemarin saya jelaskan, bedanya dengan sistem tambah reaksi di sini ditambah jumlah reaksi yang terlibat. Karena reaksi yang terlibat jumlahnya 1 maka tambah 1. Jumlah variabel alirannya ada 9. Berarti ini ada 10. Paham nggak 10 ini? Guys? Paham ini 10 variabelnya? Paham, Pak. Ya, variabelnya itu di aliran 1 ada debit dan 2 komposisi. Di aliran 2 ada debit, aliran 2 dan 1 komposisi. Di aliran ketiga cuma ada debit. Ya karena murni. Di aliran 4 ada debit, di aliran 5 debit dan komposisi. 1 komposisi ya. Jadi itu ada 9 variabel aliran yang independen ya. Tidak semua variabel misalnya fraksi N2, fraksi CO, fraksi CO2 tidak semua dihitung karena ada salah satu di antara mereka yang dependen. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang independen dan dependen. Sehingga jumlah variabel aliran yang independen adalah 9 ditambah 1 yaitu jumlah reaksi. Jumlah persamaan neraca yang independen ini adalah sama dengan jumlah senyawa yang terlibat dalam sistem. Bukan terlibat dalam reaksi ya, tolong ya. Neraca massa itu adalah perhitungan antara massa masuk dengan massa keluar. Bukan perhitungan antara reaktan dan produk. Ini tolong pahami betul. Karena batas sistemnya itu reaktor. Batas sistemnya itu reaktor, jadi neraca massa itu membandingkan antara massa masuk reaktor dengan massa keluar reaktor. Bukan membandingkan antara reaktan dan produk. Tolong dipahami betul. Karena sering sekali salah ya membandingkan yang namanya neraca massa di sistem reaksi itu membandingkan antara massa yang masuk ke sistem dan massa keluar sistem. Ya, jadi persamaan misalnya di sini ada senyawa yang tidak terlibat di reaksi, contohnya adalah N2 tidak terlibat di reaksi, tapi persamaan neracanya kita tulis 5, bukan senyawa yang terlibat di reaksi itu cuma 4.
Ya, jadi menghitung jumlah persamaan neraca yang independensi itu jangan melihat dari reaksinya. Kalau dilihat dari reaksinya, senyawa yang terlibat cuma 4. Yang kamu lihat adalah senyawa yang terlibat di dalam reaktor, yang masuk dan keluar. Ada N2, CO, CO2, H2O, dan H2. Nah, di antara variabel aliran yang kita hitung tadi, mana yang mempunyai nilai spesifik, yang mempunyai nilai, bisa debit, bisa komposisi. Yang mempunyai nilai adalah fraksi N2 di aliran 1, fraksi NCO di aliran 1, fraksi H2 di aliran 1, fraksi H2 di aliran 5. Jadi ada 4. Paham nggak, guys? Halo? Paham, Pak. Ya. Kalau hubungan pembantu di sini 0, tidak ada pernyataan-pernyataan yang bisa membantu perhitungan. Ya, 0. Jika DOF-nya 1. DOF 1 itu artinya apa? Apa DOF 1 artinya? Sistemnya under specified, Pak. Under specified, Pak. Apa itu under specified? Malah susah kamu. Butuh data tambahan untuk mengerjakan hal tersebut, Pak. Ya. Jadi kalau DOF-nya 1 atau positif, berarti sistem neraca massa ini tidak bisa dikerjakan semuanya, tidak bisa diselesaikan karena butuh satu variabel spesifik lagi kalau kita mau menyelesaikan. Gitu loh. DOF-nya 1. Kebetulan di sini basis nggak ada, maka kita nggak ada sama sekali di aliran 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak ada diketahui data debit, maka kita bisa tentukan debit di salah satu aliran sebagai basis perhitungan. Ya. Tentukan di mana? Tentukan di titik yang paling mudah. Di mana tentuin mudah atau tidaknya? Kamu lihat persamaan neraca. Ya, kamu lihat persamaan neraca. Itu yang mana ya. Sehingga kalau basisnya diketahui, salah satu debit diketahui, misalnya di contoh di Reclaites, contoh 3.8 ini, dia menentukan N1-nya 100 mol. N1-nya 100 mol. Ya. Apakah harus ditentukan 100 mol? Kalau saya tentukan 1 mol boleh nggak? Boleh, Pak. Ya, boleh aja. Ya, mau 1 mol, mau 100 mol. Ya, tentuin angka yang mudah. Jangan menyulitkan diri kamu menentukan debitnya adalah 29,5 mol. Itu kan mempersulit diri. Tentukan angka yang mudah. Gitu ya. Misalnya 100 mol. Artinya perhitungan saudara, nanti kalau ada debit sudah diketahui semua, di aliran 2, 3, 4, itu adalah dengan asumsi kalau aliran 1 100 mol. Misalnya ternyata aliran 1 itu tidak 100 mol, misalnya aliran 1 itu 200 mol, maka debit yang lain tinggal dikalikan 2, selesai. Fraksi tidak mengubah tentunya. Paham nggak? Ya, basis itu seperti itu. Ya, kamu tentukan di aliran manapun, boleh, asal itu memudahkan. Kalau ternyata terus ada informasi baru, ternyata di aliran 1 tidak 100 tapi 150. Ya sudah, nanti hasil perhitungannya yang nomor 2, 3, 4, 5 kamu kalikan aja 1,5, selesai udah. Itu yang kita sebut dengan sifat homogenitas di dalam neraca massa. Ya. Nah, setelah kita dapat ini, DOF itu bukan, saya harapkan tidak hanya kamu tulis terus kamu lupakan gitu ya, hanya untuk mengetahui bisa selesai atau tidak, tapi saya harapkan DOF juga dijadikan pedoman dalam menghitung.
langkah-langkah yang untuk mulai kita lakukan. Ya di sini ada persamaan neraca ada 5, berarti kita bikin persamaan 5 neraca. Ya, katanya di DF ada 5, ada senyawa apa? N2, CO, H2O, CO2 dan H2. NS out sama dengan NS in plus tau A kali R. Ya, rumus dasarnya seperti itu. NS out sama dengan NS in tau A kali R. Ya. Out-nya N2 berarti di aliran 5. Kalau ini 75 berarti N2-nya ketahui 0,25. Jadi 0,2 kali N5 sama dengan 0,78 kali N1. Selesai. Ya. Ada 5 persamaan neraca, kita tuliskan ada N2, CO, H2O, CO2, dan H2. CO out-nya 0, H2O out-nya 0, NS out-nya 0. In-nya berapa? CO lihat, in di aliran berapa? Di aliran 1 ada CO, di aliran 2 ada CO, masing-masing 0,2 kali N1, yang di 2 0,5 kali N5. CO bertindak sebagai reaktan, maka minus min 1, karena koefisien 1, min 1 kali R. H2O di aliran out keluar, nggak ada, di aliran in ada, di aliran 3, N3. Ya. Terus koefisiennya adalah 1 karena reaktan min 1. Jadi NS out sama dengan NS in plus tau A. Tau-nya min 1, R-nya. Nah, seperti itu. Paham nggak, guys? Dari sini, terus katanya temui basis N1 100, 100, cari persamaan yang ada N1-nya, N2, ada N1, maka N5 dapat diketahui. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi N1 tahu, N5 tahu, nah nanti cari ke N5. Ya. Jadi kalau udah N5 diketahui, maka kamu bisa pakai H2, N5 ini diketahui, N2 nggak ada, R. Ya. Ini ada N1 diketahui, ya, nanti misalnya kamu bisa aja eliminasi antara persamaan CO dan H2. R-nya saling menghilangkan, akan dapatlah nilai N2. Nah, menulis persamaan ini juga kalau seharusnya konsisten, supaya kamu simbol-simbolnya konsisten dan yang rapi, supaya kamu bisa tahu, oh ternyata persamaan nomor 2 dan nomor 5 bisa disaling menghilangkan dan sebagainya. Simbolnya harus konsisten. Ya. Paham nggak, guys? Ada pertanyaan sampai sini? Itu contoh 3.8, ada pertanyaan nggak? Cukup. Yang lain bisa? Paham nggak? Paham, Pak. Alhamdulillah bisa, Pak. Paham. Ya. Itu contoh. Nah, sekarang contoh 3.9. 3.8 itu reaktornya dianggap berjalan sempurna, pada kenyataannya tidak seperti itu. Di pabrik pupuk itu, shift converter itu ada 2 tahap. Ada high temperature shift converter, ada low temperature shift converter, jadi ada 2. Untuk memastikan bahwa CO semua bereaksi. Nah, itu. Jadi kayak di Kujang itu reaktornya ada 2, tidak cuma 1. Ya. Jadi supaya konversi dari CO itu sempurna, artinya apa? 100% konversi, 100% bereaksi. Ya. Ya biasanya diambil dilaksanakan di dalam 2 reaktor secara terpisah dengan katalis yang berbeda. Ya, dengan katalis yang berbeda. Proses ditunjukkan di gambar 3.2. Nah, di sini ada beberapa pernyataan-pernyataannya. Produce water dan water way kemudian diberikan pada contoh 38 sudah. Dia akan bereaksi dengan steam untuk menghasilkan produk steam dengan rasio. Rasio H2 dan N2 adalah 3:1.
Ini adalah hubungan pembantu. Ini ada satu pernyataan yang harusnya saudara bisa tuliskan dalam bentuk persamaan. Ya. Jadi reaksi itu akan menghasilkan H2 dan N2, di mana H2 dan N2 ini H2 dan N2 ini itu ada korelasi. Rasio antara H2 dan N2 adalah 3:1. Ada korelasi, ada hubungan. Ini yang disebut hubungan pembantu. Hubungan pembantu itu ada di mana? Di aliran keluaran. Setelah itu ada informasi lagi bahwa steam flow, air yang steam H2O yang dimasukkan di aliran 3, di-adjust, diatur 2 kali dari aliran dry gas. Jadi ada hubungan korelasi antara debit aliran 3 dengan debit 2 aliran di depan ini. Ini dry gas-nya ya. Ada korelasi. Korelasinya dia sebutkan bahwa steam flow di aliran 3 itu di-adjust, di-adjust 2 kalinya dari total dry gas yang masuk. Nah, pernyataan seperti itu harus mampu saudara tuliskan dalam bentuk persamaan matematis. Bahwa sistem itu memberikan steam flow, aliran airnya, uap steamnya, 2 kali ya, debitnya, 2 kali dari total dry gas yang masuk. Nah, terus ada lagi informasi adalah di dalam reaktor 1, reaktor pertama, itu konversinya 80%. Nah, kamu harus mampu mencerna pernyataan-pernyataan ini untuk membantu menyelesaikan perhitungan neraca. Ya. Jadi kita uraian seperti ini, kamu bayangkan kamu bisa menggambar dalam bentuk diagram seperti ini. Ini penting. Karena teknik kimia selalu bicara dengan blok diagram. Untuk mempermudah analisa dibuat blok diagram. Itu ada 2 alat. Ada reaktor 1, reaktor 2. Masuk reaktor 1, reaktor 2. Sebutkan di dalam reaktor 1 ada masuk H2O, ada masuk dry gas. Nah, dari reaktor 1 direaksikan lagi di reaktor 2 supaya terjadi reaksi yang sempurna dari situ. Informasi terjadi reaksi sempurna dari CO itu kamu harusnya bisa menerjemahkan bahwa di aliran 5 itu tidak ada CO. Karena dikasih informasi bahwa supaya CO bereaksi sempurna maka dikasih reaktor kedua. Supaya complete conversion. Artinya apa? CO-nya bereaksi dan kamu harus mampu menerjemahkan itu dalam perhitungan bahwa di aliran 5 itu nggak ada CO. Itu yang penting. Jadi kamu harus mampu menerjemahkan, menganalisa data-data kualitatif tersebut di dalam diagram proses, di dalam menentukan ada siapa saja di setiap aliran. Ada variabel apa saja di setiap aliran. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, karena reaktornya lebih dari 1, maka menyelesaikan persamaan neraca ini bisa lewat 3 cara. Ya, seperti saudara pernah belajar di sistem tanpa reaksi. Saudara bisa menyelesaikan persamaan neraca dari reaktor 1 dengan menganggap aliran 1, 2, 3 input, aliran 4 output. Bisa menyelesaikan dari situ.
Atau saudara bisa menyelesaikan mulai dari reaktor 2. Di mana kalau dari reaktor 2, aliran 4 sebagai input, aliran 5 sebagai output. Atau saudara bisa menganggap ini dalam satu reaktor besar. Ya. Istilahnya kalau di dalam neraca tambah reaksi adalah overall. Dengan kita membuat batas sistem yang besar ini, maka aliran 4 nggak kelihatan. Jadi adanya adalah input aliran 1, 2, 3, dan output aliran 5. Jadi ada 3 kemungkinan kamu menyelesaikan, memulai perhitungan dari batas sistem reaktor 1, batas sistem reaktor 2, atau overall. Dari mana mulainya? Apakah selalu reaktor 1? Atau kita mulai di reaktor 2? Atau mulai kita anggap sebagai reaktor besar? Nah, tentunya jawabannya adalah konsep derajat kebebasan itu. Sehingga kita membuat degree of freedom untuk reaktor 1 bagaimana, reaktor 2 gimana, dan untuk overall gimana. Ya. Mana yang mempunyai nilai 0, disitulah kita memulai melaksanakan perhitungan. Singkat kata, setelah kita bikin degree of freedom reaktor 1, reaktor 2, overall, ternyata 0 di overall, maka kita menyelesaikan harus dari neraca total yang garis biru ini. Di mana inputnya adalah aliran 1, 2, 3, dan outputnya adalah aliran 5. Nanti setelah selesai perhitungan itu, sudah cukup banyak variabel diketahui, maka kita bisa menghitung aliran 4. Nah, tahapannya seperti itu, guys. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Dari aku belum, Pak. Yang lain? Paling ini, Pak, Belum, Pak. kalau dari diagramnya Riko tuh gambarnya beda nggak apa-apa ya? Bedanya itu maksudnya gimana? Maksudnya beda, mungkin beda dari si panahnya, terus tapi sama untuk input sama outputnya sama. Panahnya bedanya gimana maksudmu? Enggak, Pak, aku agak ke bawah dikit terus jadi ada dilekukan gitu, Pak. Wah, ada melekuk-melekuk gitu ya. Ya, terus yang H2O yang di reaktor 1 yang 3-nya itu saya dari atas masuknya, Pak, bukan dari bawah. Karena ya nggak apa-apa. Dari atas gitu, Pak. Ya nggak apa-apa lah kalau kayak gitu. Yang penting input di aliran 1, 2, 3. Ada aliran 4, ada aliran 5. Jadi batas-batas sistem itu bisa menentukan aliran itu input atau output. Aliran 4 kalau kamu pakai batas sistemnya reaktor 1 itu output. Tapi kalau kamu pakai batas sistemnya reaktor 2, ini input. Tapi kalau kamu pakai batas sistemnya besar, aliran 4 hilang. Yang lain ada pertanyaan? 60 orang. Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Sekarang kalau kita lihat derajat kebebasan masing-masing, di reaktor 1 ada 12. Jadi kalau kita mau lihat derajat kebebasan 1, yang kamu lihat ada aliran 1, aliran 2, aliran 3, dan aliran 4. Lupakanlah aliran 5. Nah, batas sistemnya adalah 1, 2, 3, 4. Di aliran 1 ada 1, 2, 3 variabel, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ditambah jumlah reaksi yang terlibat 1, berarti ada 12. Number of balances, berarti jumlah senyawanya ada 5. Number of specific komposisi yang diketahui, ya, spesifik itu artinya angkanya diketahui, nilainya diketahui, ada fraksi N2 dan CO di aliran 1 dan H2 di aliran 2. Ada 3. Hubungan pembantu 1 tadi. Ya, hubungan pembantu tadi kan H2O itu di-adjust 2 kali dari aliran total di sini. Ya, hubungan pembantu antara aliran 3 dengan gabungan 1, 2.
karena 1, 2, dan 3 itu masuk di dalam batas sistemnya yang merah, maka ini kita tulis hubungan pembantunya 1. Terus ada konversi tadi ya. 80% konversi terjadi di reaktor pertama. Nah, berarti ada konversi di sini. Nah, rasio H2 dan N2 di reaktor 1 tidak dihitung ini. Kenapa nggak dihitung di situ? Guys, kenapa tidak dihitung? Rasio H2 dan N2. Halo? Soalnya adanya buat yang reaktor kedua, Pak. Yes, karena rasio H2 dan N2 itu adanya di aliran 5. Ya, bukan di reaktor tepatnya, di aliran 5. Menggambarkan rasio antara fraksi N2 dan H2 di aliran 5. Padahal waktu kita bikin reaktor 1 yang kita lihat cuma aliran 1, 2, 3, dan 4. Oke, setelah kita hitung, bla bla bla, dihitung hanya 2. Jadi kalau kamu ngotot mengerjakan neraca massa ini mulai dari batas sistem yang merah, ya selamanya nggak akan selesai. Karena DOF-nya 2. Kita lihat reaktor 2. Reaktor 2 berarti kita melihat concern di inputnya aliran 4, outputnya aliran 5. Nah, ya. Berapa jumlah variabel aliran kita hitungin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ditambah reaksi 1 berarti 10. Berarti ini 9 plus 1. Jumlah neraca yang terlibat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 neraca. Tidak ada yang diketahui fraksi, di aliran 4 nggak ada, di aliran 5 nggak ada. Hubungan pembantu ekses H2O juga tidak bisa dihitung di sini. Karena itu hubungan pembantu yang menyatakan hubungan antara aliran 3 dengan 1, 2. Konversi juga tidak diketahui. Karena yang diketahui adalah konversi di aliran mana? Konversi di reaktor 1 dengan 80%. Ya. Terus, nah N2 dan H2 rasio ini diketahui. Rasio antara N2 dan H2 di L5 tadi masuk di sini. Sehingga kalau di total-total, DOF-nya 4. Malah lebih banyak lagi variabel tidak diketahui. Malah sulit lagi reaktor 2 diselesaikan. Karena kita lihat kotak yang besar. Kotak yang besar berarti inputnya adalah aliran 1, 2, 3, outputnya aliran 5. Jumlah variabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 plus 1. Balancing numbernya, senyawanya ada 5 yang terlibat. Ya, ada 5. Jumlah variabel spesifik yang diketahui, ya ini 1, 2, 3. Ini masuk juga dalam reaktor, dalam batas sistem besar. Ya, fraksi N2 CO di aliran 1 dan H2 di aliran 2. Jadi 3. Ekses air diketahui masuk karena sistem ini
juga menghubungkan hubungan antara aliran 3, 2, dan 1. Jadi masuk di overall. Konversinya 0. Kenapa 0 di sini ya? Bukan 0 lah, strip ya. Ya artinya 0 lah. Kenapa 0 lah? Enggak 80% ya. Kenapa ini strip ini konversi ya? Kalau kenapa ini? Halo, siapa bisa jawab kenapa konversinya tidak dihitung, jadi distripkan? Karena konversi buat yang di aliran 4 aja, Pak. Kenapa? Ulangi. Karena yang konversi itu buat dari yang aliran 1 ke aliran 4. Ya, konversi 80% itu terjadi di reaktor 1. Menghubungkan antara hasil reaktan dengan reaktan. Input di reaktor 1. Ya. Delapan 80 konversi terjadi di dalam. Coba kalau di atas ada complete conversion CO akan dicapai kalau kita ini enggak ada terus. Nah, complete conversion. Nah, ini. Yang paragraf pertama. Ini kan ada, Pak, konversi sempurna dari ini. Kenapa nggak dihitung di sini? Berarti CO terkonversi sempurna di sini, di reaktor 2. Kenapa menambah reaktor 2? Memberikan katalis yang lebih mahal, ceritanya gitu, untuk mencapai konversi yang sempurna dari CO. Remaining CO ya, CO sisa yang keluar dari reaktor 1. Konversi sempurna berarti 100%. Kenapa ini nggak ditulis 1 di sini kira-kira? Halo, siapa bisa jawab? Kenapa data konversi tidak diketahui? Tidak dituliskan di situ. Halo? Halo, ada bisa jawab?
Halo, siapa yang jawab? Mungkin karena yang kalau di overall aliran 4-nya kan nggak termasuk, Pak. Jadi nggak dimasukin buat conversion. Nah, konversi 100% itu kan juga bisa dari pertama ke terakhir. Jadi sebenarnya gini ya. Kamu bisa aja konversi 100% kamu pakai di reaktor global gitu ya, gabungan 1 2. Ini kamu tulis ini 1, dikonversi itu 1. Tapi CO di sini ya kamu tulis di aliran 5, CO. Variabel CO. Gitu loh, paham nggak? Jadi CO juga kamu tulis nanti, maka jumlah variabelnya 12. Ini kan CO nggak ditulis. Seperti saya jelaskan di awal ya, bahwa di aliran produk ini selalu ada produk dan sisa reaktan ya. Selalu kita tulis semua sebenarnya harusnya. Kenapa CO kita tidak tulis di sini? Karena kita sudah memanfaatkan informasi konversi sempurna tadi. Oh, ternyata ini sistem ini konversinya sempurna kok, berarti CO nggak ada. Nah, gitu loh. Berarti ini udah dimanfaatkan data itu gitu loh. Tapi kalau kita mau supaya nggak bingung, misalnya konversinya sempurna, berarti 100% berarti tahu dong sempurna. Berarti ini harusnya kita tulis 1, tapi di sini harus kita tulis CO, CO-nya berarti 12 nanti. Walaupun nanti harga CO-nya sampai dengan 0, gitu loh. Sama aja. Di buku ini langsung ringkas saja. Begitu ada informasi konversi 100%, maka aliran 5 CO-nya tidak ditulis, gitulah. Dan kalau CO-nya mau ditulis, walaupun nanti harganya 0, maka number of variabelnya jadi 12. Konversi ditulis nanti jatuh-jatuhnya sama jadi 0. Ya, jadi setelah dihitung degree of freedom-nya 1, kita pakai basis jadi 0. Ya, reaktor 1, reaktor 2 overall. Soal bisa diselesaikan harus ada yang 0. Ternyata overall 0. Dari overall 0 artinya kita mulai perhitungan harus dari neraca yang sistem besar. Nah, itulah awal perhitungannya. Yang lain-lainnya juga harus positif. Kalau yang lainnya negatif, itu ada kemungkinan penyelesaiannya jadi tidak unik. Artinya ada variabel tentunya nilainya jadi 2. Jadi nggak unik ya, nggak spesifik. Kelebihan data yang tidak konsisten. Tapi kalau datanya konsisten nggak masalah. Tapi kalau datanya nggak konsisten itu akan menyebabkan solusinya tidak spesifik. Ya, jadi harus ada yang 0 dan yang lainnya positif. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang proses, gunanya untuk apa itu proses itu yang di tengah itu? Prosesnya gunanya untuk apa? Pertama, kenapa kita harus menghitung derajat kebebasan dari proses? Dan kebetulan di sini 0 gitu kan. Kalau nggak 0 apa yang terjadi? Kalau nggak 0 gitu, kira-kira sistemnya akan seperti apa kalau nggak 0? Halo? Kamu udah belajar di waktu kuliah tanpa reaksi. Kalau prosesnya nggak 0, apa yang terjadi? Biasa-biasa saja atau gimana?
Halo. Pada kemana ya? Gina, Kin. Kalau nggak 0. Loh, nggak tahu. Kamu pernah menghitung derajat kebebasan proses kan? Guys. Atau tidak pernah menghitung sama sekali? Pernah, Pak. Pernah. Terus kamu ngitung itu buat apa gitu? Untuk menentukan persamaannya bisa diselesaikan atau tidak, bukan, Pak? Persamaannya, maksudnya persamaan yang mana ya? Proses itu untuk menentukan apakah semua variabel aliran ini bisa dihitung atau tidak. Proses itu. Jadi kalau prosesnya tidak 0, walaupun misalnya di overall 0, misalnya ya, kenyataan misalnya ya, overall di sini 0 tapi prosesnya 1 gitu ya. Kalau overallnya 0, kamu pasti bisa menghitung debit dan komposisi di aliran 1, 2, 3, dan 5. Semua bisa dihitung. Karena overallnya 0. Tapi prosesnya nggak 0, berarti di aliran sisa, di aliran 4, kamu nggak bisa menghitung. Pasti ada mungkin debit atau mungkin komposisi nggak bisa terhitung. Begitu. Kan Saudi saya bilang bahwa neraca massa, targetnya neraca massa itu hanya menghitung debit dan komposisi di semua aliran yang ada. Targetnya neraca kan cuma itu. Neraca tidak pernah mentargetkan berapa diameter pipa di aliran 4 misal. Berapa waktu tinggal reaktor? Enggak. Neraca massa tidak melihat itu. Neraca massa hanya melihat variabel aliran terkait massa. Variabel aliran terkait massa itu yaitu debit dan komposisi. Debit bisa dalam basis molar, komposisi bisa dalam basis molar ataupun dalam basis massa. Cuma itu. Apakah reaksi itu bisa benar-benar terjadi atau tidak, neraca tidak bisa menjawab. Neraca hanya melihat kesetimbangan aja. Ya. Jadi proses 0. Nah, bagaimana cara menghitung proses? Semua aliran dibuka. Jadi tidak ada batas sistem, nggak ada input, nggak ada output. Jadi aliran yang ada, aliran 1, 2, 3, 4, 5 ya cuma dihitung. Berapa jumlah variabelnya dihitung. Di aliran 1 ada 3, aliran 2 ada 2, aliran 3 ada 1, aliran 4 ada 5, aliran 5 ada 4. Berarti berapa ini? 3 tambah 2, 5. 5, 6. 6 ditambah 5, berapa? Berapa tadi? 6 ditambah 5, 11. 11 ditambah 4, 15. Ini kenapa 17? Kenapa 17 kira-kira? Padahal variabelnya ada 15. Kenapa kira-kira? Kenapa di situ tulis 17? Karena ada R1, R2, Pak. Yes, pinter. Siapa sih kamu itu? Dava, Pak. Dava, Pak. Dava, mana di sini ada Dava? Yang ada Desi, Dewi, Elisa, Owan, ya satu A tuh kamu. Atau enggak ada, enggak kamu tulis. Oh, Dava, enggak tulis tahun. Ya, betul. Karena di sini ada variabel R1 yang mempunyai nilai di reaktor 1, ada variabel laju reaksi R2 yang mempunyai nilai, maka ini tambah 2. Jumlah persamaan neraca tentunya gabungan dari neraca sistem 1, sistem 2 dari 10. Spesifik komposisi gabungan ada 3. Ya, ekses semuanya dihitung, masuk semuanya. Ya, jika dirian kebebasannya
1 ditambah basis 0. Oke. Saya harapkan saudara paham betul karena ini sistematis, tahu persis, kamu memahami persoalan menjadi lebih mudah. Jadi setelah kamu membuat Degree of Freedom, kamu bisa menyimpulkan bahwa persoalan ini dengan data yang ada bisa diselesaikan. Semua variabel aliran bisa dihitung. Itu pertama. Kedua adalah cara menghitungnya adalah kita memulai dari neraca overall. Tidak bisa dari reaktor 1, tidak bisa dari reaktor 2. Ya, itulah salah satu guna dari kita menyusun derajat. Kalau kamu nggak nyusun derajat kebebasan, kamu nggak tahu kamu mau mulai dari mana. Ya. Oke ya. Sehingga dari DF ini kita bisa oke, kita mulai dari overall balance. Overall balance berarti kamu konsentrasi di kotak yang besar, lupakanlah aliran di nomor 4. Konversi yang 80% juga lupakanlah karena ini nggak ada ini ya. Jadi jangan kamu campur aduk. 80% itu miliknya di reaktor 1. Pada saat kamu membuat perhitungan overall balance, informasi 80% itu lupakanlah, ditutup dulu. Karena nggak ada di overall. Gitu loh. Nah, kamu tinggal membuat berapa jumlah balance. Ada 5, berarti ada 5 neraca, N2, CO, CO2, H2, dan CO2. N2, N2 out sama apa N2 out sama dengan N2 in apa N2 in ditambah to. Ya, karena tidak ada reaksi maka langsung dapat. Begitu kita N1-nya kita jadikan basis, maka N2 tahu, N2 di keluaran juga udah tahu langsung. CO di keluaran 0 karena tadi kita bilang complete conversion. 0 masuk dari aliran 1 ada, dari aliran 2 ada, dan ada yang bereaksi. Min R ya. Kan apa? Persamaan reaksinya apa tadi? CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Jadi CO sebagai reaktan, koefisiennya 1 berarti taunya min 1. Min 1 kali R. H2O juga bisa dibuat, semua bisa dibuat. Nah, kalau sudah membuat 5 persamaan neraca, kamu masukkan ini yang spesifik ini angka-angkanya. Angkanya kamu masukkan nanti 0,2. Baru nanti kamu membuat persamaan hubungan pembantu. Jadi hubungan pembantu itu adalah satu pernyataan yang bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Ya. Satu pernyataan yang bisa dinyatakan dalam persamaan matematis. Jadi kamu kalau di sini dituliskan di overall ada 2 hubungan pembantu, maka kamu harusnya bisa membuat 2 persamaan. Dan persamaan yang kamu buat itu harus menggunakan simbol-simbol yang ada di persamaan neraca, simbolnya. Jangan membuat simbol yang berbeda. Nanti nggak bisa membantu menyelesaikan neraca. Gitu loh. Paham guys? Itu yang disebut dengan hubungan pembantu. Membantu menyelesaikan persamaan neraca. Ini persamaan neraca sudah kita tulis. Ada 5 persamaan neraca. Oh, ini nggak akan selesai nih kalau kamu selesaikan. Sebelum kamu memanfaatkan hubungan pembantu. Ekses H2O tadi. Tadi disebutkan bahwa aliran H2O itu diatur 2 kali dari aliran gas kering yang masuk melalui 1 dan 2. Itu pernyataannya. H2O diatur, di-adjust alirannya 2 kali dari debitnya gas total gas kering. Nah, itu pernyataan. Itu pernyataan. Dalam bahasa Inggrisnya kan ini. Steam flow rate adjust to be twice the total dry gas flow rate. Total dry gas flow rate.
Total karena ada 2 aliran. Aliran 1 dan aliran 2. Jadi kalau aliran 1 misalnya nilainya 10, aliran 2 nilainya 20, maka aliran 3 nilainya adalah berapa? Guys. Kalau berapa? 60 bukan, Pak? 60. Ya. Untuk 100. Gitu. 60. Jadi kalau aliran 1 10, aliran 2 20, maka total gas keringnya ada 30. Airnya diatur 2 kali dari aliran gas kering berarti 60. Begitu loh. Nah, bentuk seperti itu informasi seperti itu harus bisa mampu kamu tuliskan dalam bentuk persamaan matematis. Ya, tahu kan persamaan. Persamaan ini bla 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 sama dengan bla 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 kan gitu. Nah, ini bentuk persamaannya. Pakai simbol yang sama dengan simbol di sini di neraca. Bahwa N3, nanti kan ada N3 di sini. N3. N3 sama dengan 2 kali N1 plus N2. Ini loh. Ini yang sering mahasiswa salah waktu ujian adalah menerjemahkan hubungan pembantu dalam bentuk persamaan matematis. Ya. Laju alir air di-adjust, diatur, disetting 2 kali dari total gas yang masuk. Total itu adalah penjumlahan dari aliran gas 1 dan aliran gas 2. Ya, jadi jangan menggunakan simbol yang berbeda. Nanti nggak bisa dieliminasi ke persamaan neraca. Karena itu tadi, hubungan pembantu itu tugasnya membantu menyelesaikan persamaan neraca gitu loh. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ya itu hubungan pembantu kedua adalah rasio apa tadi? Ya, H2 dan N2 rasionya 3:1. Ya, H2 dan N2 3:1. Kalau H2-nya 3, ya N2-nya 1. Ya. Jadi laju alir H2 di aliran 5 kalau dibandingkan dengan laju alir N2 di aliran 5 itu 3:1. Ya. Jadi kalau H2-nya atau N2-nya 2, maka H2-nya berapa? Misalnya N2-nya 2 mol per jam, maka H2-nya berapa? Logikanya. Kalau N2 2 mol per jam. Kalau N2-nya di aliran 5 itu debitnya 2 mol per jam, maka H2-nya berapa mol per jam? Halo? Guys? 0,6 mol per jam, Pak. Lebih banyak H2 atau N2? Nah, gitu dulu lah. Rasio H2 dan N2 adalah 3:1. Berarti di aliran 5 itu kira-kira lebih banyak H2 atau lebih banyak N2? Lebih banyak H2, Pak. H2, lebih banyak Pak. H2. Nah, itu dulu yang kau pegang, lebih banyak H2.
Jadi kalau N2-nya 1 mol, maka H2-nya berapa? H2-nya berarti 3 mol. H2-nya 3. Kalau N2-nya 10, 30. Kalau 100, 3. Seperti itulah. Nah, korelasi seperti itu harus mampu kamu terjemahkan dalam bentuk persamaan. Ya, persamaannya dari ini. N5H2 sama dengan 3 kali N5H2. Aliran H2, debit H2 di aliran 5, 3 kalinya debit N2. Nah, sehingga kita kalau tahu relasi ini, sementara tahu N5, N2-nya itu 78, maka N5H2-nya dapat. Gitu loh. Itu artinya membantu menyelesaikan persamaan neraca. Ya, kamu nanti akan banyak mengeliminasi mana yang saya hilangkan. Eliminasi akan mudah dilihat kalau kamu nulisnya ini rapi. Nulisnya rapi, sistematis. Tapi kalau misalnya N balan kamu tulis di sini ya. CO balan kamu tulis di bawah, di kiri. H2O balan kamu tulis di mana, enggak kelompok kayak gini. Itu akan menyulitkan. Ya. Simbolnya harus standar, rapi. Sehingga kita tahu nanti. Sehingga di sini misalnya kita bisa mengeliminasi antara H2 dan CO. H2 dan CO nanti R-nya akan saling menghilangkan. Tapi kalau kamu nulisnya nanti nggak rapi kayak gini, kamu sulit. Mana ya yang saya selesaikan duluan? Gitu. Jadi neraca itu mendidik saudara untuk berpikir yang sistematis, rapi, ya, sehingga tahapan-tahapannya itu jelas. Logika udah pastilah. Tadi misalnya tadi stream flow, H2O 2 kali dari aliran 1 dan 2. Ya. Kalimat seperti itu harus mampu saudara terjemahkan dalam bentuk persamaan. Terus kamu cek, tes, kalau ini sekian-sekian, oh benar gitu loh. Ya itulah hubungan pembantu, dan saudara harus mampu menerjemahkan dalam bentuk persamaan matematis dengan simbol yang sama dengan simbol neraca. Kalau simbolnya beda, misalnya N3 itu kamu tuliskan menjadi laju aliran 3 sama dengan, misalnya kayak gitu. Ya maksudnya sama. Tapi kalau simbolnya beda, nanti yang kamu tidak bisa melihat yang di atas ini gitu loh. Kalau N3 sama dengan, oh berarti N3, oh dia H2O balan ada N3, oh nanti bisa dimasuk-masukin, nah, seperti itu. Oke guys, paham guys? Ya, paham Pak. Ya oke. Itu kira-kira persamaan neraca sistem reaksi tunggal. Sekarang coba saudara kerjakan ini. Nomor 1, 2, 3 itu PR aja. Oh, coba nomor 3 ya. C25OH ditambah natrium bikromat ditambah 2SO4 menghasilkan bla bla bla. Ya. Jika umpan reaktor dalam fraksi mol ya, dalam fraksi mol, C25-nya 20%. Sodium bikromatnya 20%. Sisanya H2S. Bisa nggak kamu menentukan reaktan pembatasnya yang mana? Coba. Ada reaksi seperti itu, kita hanya suruh menghitung mana reaktan pembatas. Coba sekilas kamu lihat hitung-hitung di itu kan. C2H5OH 20%, Na2Cl2O7
20%, sisanya adalah H2SO4. Berarti H2SO4 itu berapa itu? 60%. Bagaimana? Apakah bisa kita menentukan reaktan pembatasnya mana? Atau masih perlu data lain? Perlu data lain, Pak. Data apa yang kamu perlukan? Aliran molnya. Aliran molnya. Molnya siapa? Total. Mol totalnya, Pak. Udah, tak kasih mol totalnya 100. Tok, dengan mol total 100, mana reaktan pembatasnya? Reaktan pembatasnya C3H6 bukan, Pak? C3H6. Mana C3H6? Loh, nomor 3, Bos. Oh iya, Pak, maaf, Pak. Reaktan pembatasnya etanol bukan, Pak? Nah, dari mana kamu tahu etanol? Jumlah mol dibagi koefisiennya, Pak. Jumlah mol-molnya berapa? Itu apa kok? Oh, komposisinya, Pak, yang 20% dibagi koefisiennya, Pak. Jadi angkanya dapat berapa? Yang C2H5OH dapat berapa? Yang sodium bikromat berapa? Yang H2SO4 berapa? Yang C2H5OH-nya itu 6,67. Terus yang natrium dikromatnya itu 10. Terus yang H2SO4-nya 7,5, Pak. Nah, berarti yang paling kecil, limit yang di atas adalah yang paling kecil, berarti C2H5OH. Ya? Iya, betul, Pak. Siapa ini yang ngomong? Teguh, Pak. Teguh. Yang lain protes nggak dengan pendapat Teguh? Tidak, Pak. Tidak protes, kenapa kamu nggak protes? Kamu nggak protes? Kalau dari Hasilnya saya sama, Pak, kayak Teguh. sama, oke. Yang lain? Go, kamu tadi perlu data 100 mol umpan masuk nggak, Go? Nggak perlu, Pak. Ya, mau 100 mol, mau 10 mol, mau 1 mol, hasilnya pasti sama. Ya kan? Ya, kamu asumsikan total masuk ya. Total masuk dari 3 senyawa itu 1 mol, mau 10 mol, mau 100 sama. Ya, jadi kamu udah bisa menentukan reaktan pembatas. Desti, apa itu reaktan pembatas, Des? Desti. Iya, Pak. Apa itu reaktan pembatas? Reaktan pembatas adalah yang pertama habis ketika direaksikan. Nah, Dewi setuju nggak, Dewi? Dewi Nur? Mana Dewi Nur? Elisa? Iya, Pak. Setuju nggak kamu katanya Desti tadi? Reaktan pembatas itu reaksi yang habis duluan, Pak. Reaktan atau reaksi? Itu tolong. Imam. Apa itu reaktan pembatas, Imam? Reaktan pembatas adalah reaktan yang habis terlebih dahulu, andaikan reaksi berjalan terus-menerus. Ya, bagus. Nah, itu yang penting ya, seandainya itu loh. Jadi jangan kita terjemahkan reaktan pembatas ada reaktan yang habis bereaksi duluan. Kalau habis bereaksi nanti waktu kamu bikin neraca keluarannya 0. Gitu loh. Padahal enggak. Reaktan pembatas adalah reaktan yang akan habis duluan seandainya reaksi berjalan terus-menerus. Seandainya. Itu perlu untuk seandainya. Oke. Ini nanti lengkapnya kamu
kerjakan di PR ya. Nomor 2 itu reaksi pembakaran ya. C3H6 sama-sama 3. Nah, ini adalah reaksi pembakaran yang dituliskan dengan persamaan stoikiometri dengan cara yang berbeda. Walaupun balance. Kemarin kita udah bahas. Ya. Jadi apa yang berbeda di dalam hasil perhitungan nanti kalau reaksi pembakaran itu saya tuliskan dengan cara yang berbeda walaupun balance, itulah. Ya, kemarin kita di contoh soal sudah ada. Nah, nanti kamu lihat hubungan antara laju reaksi. Ya. Nah, tapi itu reaksinya sempurna, reaksi pembakaran sempurna. Nah, kamu kerjakan, dibiarkan. Yang nomor 4 ini coba. Reaktor diumpankan secara ekuimolar, campuran ekuimolar. Nah, ekuimolar itu penting juga. Ekuimolar itu juga hubungan pembantu. Kayak sama tadi, oh ya tadi di nomor 3 juga ada ya, yang B. Jika reaktor yang tadi diumpankan C2H5OH-nya 230 kg per jam, berapa umpan reaktan lainnya, Na2CO2O7 dan asam sulfatnya, supaya umpan masuk itu mengikuti perbandingan stoikiometri. Nah, itu ya. Itu juga hubungan pembantu. Nah, banyak di dalam sistem reaksi ya. Stoichiometric feed mixture. Ya, itu artinya itu hubungan pembantu. Bagaimana kamu mengumpankan ke dalam reaktor senyawa itu supaya dia mengikuti perbandingan stoichiometri. Itu hubungan pembantu. Nah, kamu harus mampu membuat itu pernyataan itu dalam bentuk persamaan. Ya. Arti fisiknya ya, campuran mengikuti perbandingan stoichiometri itu, kalau saya umpankan ke dalam reaktor etanolnya 3 mol, maka H2SO4 kan H2SO4 harus saya umpankan berapa mol, guys? Supaya mengikuti kondisi umpan masuk mengikuti perbandingan stoichiometri. Kalau etanolnya saya masukkan 3 mol, maka H2SO4 harus saya masukkan ke dalam reaktor berapa mol? Guys. Halo? Kok sepi-sepi amat? Kalau umpan masuk mengikuti perbandingan stoichiometri. Halo? Mana ini? Nggak ada orang. Randi. Randi. Halo. Ya, Pak. Gimana, Ran?
Hilang. Ran. Oh, pasrek. Hilang. Halo? Imam, 1B, Imam. Imam. Tadi gimana Pak pertanyaannya? Oh, stop, kamu nggak dengerin. Udah lewat. Berarti kamu nggak dengerin. Oh. Najwa 1B. Halo Najwa. Oh, mana ini Najwa? Hilang juga. Amanda ini 1A ya? Halo Amanda. Iya Pak. Gimana Anda? Duh. Aduh, kamu gimana sih? Ya Allah. Halo? Suara saya kedengaran nggak sih? Apa ada nggak kopi? Terdengar, Pak. Siapa ini yang jawab ini? Teguh, Pak. Tuh. Gimana, Go? Sebelumnya, Pak, ingin memastikan untuk tadi saya agak putus-putus. Untuk di etanolnya itu molnya 3 mol bukan, Pak? 3 mol, betul. Berarti untuk H2SO4-nya 8 mol, Pak. Ya, itu loh. Yang lain bisa nggak? Halo? Jadi kalau saya memasukkan etanol 3 mol, ya, supaya campuran umpan masuk mengikuti perbandingan stoikiometri, maka saya harus memasukkan N2C2O7-nya harus 2 mol. H2SO4-nya harus 8 mol, gitu loh. Baru kalau saudara memasukkan seperti itu, kita bisa bilang bahwa cara memasukkan umpan ke dalam reaktor saya itu mengikuti perbandingan stoikiometri. Apakah umpan masuk dalam reaktor itu selalu mengikuti perbandingan stoikiometri? Enggak juga. Ada banyak cara untuk memasukkan umpan. Ada yang disebut equimolar. Kalau equimolar, umpan masuk misalnya equimolar. Equimolar itu artinya umpan masuknya molnya sama. Tidak tergantung dari persamaan stoikiometri reaksi. Ya, kalau senyawa A 1 mol ya dia 1 mol, 2 mol ya 2 mol seperti itu. Tapi nanti kalau kamu belajar lebih jauh di dalam teknik kimia, sebagian besar umpan masuk itu selalu salah satu umpan diberi kondisi berlebih dari kebutuhan stoikiometri reaksinya. Nah, itu yang penting. Ada yang kita sebut dengan ekses, kelebihan. Kita kasih lebih banyak dari kebutuhan stoikiometrinya. Kalau mengikuti perbandingan stoikiometri dalam reaksi nomor 3 ini,
Kalau etanolnya 3 mol ya saya masukkanlah Na2CO2O7 2 mol dan asam sulfatnya 8 mol. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang H2SO-nya dikasih berlebih. Tidak 8 mol tapi saya kasih 10 mol misalnya. Ya, dikasih lebih banyak dari kebutuhan stoikiometri. Sebagian besar rasio umpan di dalam pabrik itu selalu ada yang dibeli berlebih. Nah, itu yang harus kamu pahami dan itu akan kamu temukan di banyak-banyak tempat atau nanti kamu kerja praktek segala macam, kamu bisa melihat itu dalam reaktor-reaktor. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Siapa ini? Excel, Pak. Hah? Excel. Excel. Iya, Pak. Excel bukan Word ya? Bukan, Pak. Iya, Pak. Jadi tadi kan kalau nggak salah kalau di prakteknya atau langsungnya tuh ada ekses atau kelebihan gitu. Tadi kalau misalnya H2SO4-nya 8 mol dikasihnya jadi 10 mol. Nah, kalau itu tuh sebenarnya ada batasannya nggak sih, Pak? Misalnya kalau di pabrik tuh eksesnya harus misalnya 10% gitu atau berapa persen atau secukupnya aja gitu, Pak. Ya. Setiap reaksi mempunyai kondisi optimumnya masing-masing. Ya, setiap reaksi mempunyai kondisi optimumnya masing-masing. Biasanya reaksi itu ya pada umumnya ya, walaupun tidak selalu, reaksi itu antara bahan baku yang sangat bernilai dengan bahan lain yang kurang bernilai. Biasanya. Misalnya reaksi pembakaran ya, C3H6 tambah O2. Ini reaksi nomor 2 itu reaksi pembakaran. Ini kamu harus paham ini ya. Ini dasar teknik kimia. C3H6 dan O2 kira-kira ya. Yang lebih bernilai itu C3H6 atau O2 dalam reaksi pembakaran ini. Yang lebih bernilai itu artinya yang mempunyai nilai ekonomi yang mahal. Itu kira-kira C3H6 atau O2. Kalau menurut aku berarti C3H6 ya, Pak. Kira-kira kamu bisa gitu dapat dari mana ya? Intuisi kamu kok bisa milih itu gitu? Kalau menurut aku kan kecuali kalau O2-nya murni mungkin, Pak. Kalau O2-nya murni berarti O2 lebih mahal gitu, Pak. Tapi kalau misalnya O2 kan biasanya tersedia gitu, Pak, di udara biasa juga gitu sih, Pak. Ya. Itu adalah contoh reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu adalah bahan bakar organik dibakar dengan udara. Ya memang benar ada yang dibakar dengan O2, tapi sebagian besar dibakar dengan udara. Ya reaksi pembakaran ya sama aja kamu naik motor, bahan bakar, kamu bisa bergerak motor kamu itu kan ada reaksi pembakaran. Kamu nanti bikin kolak, ya, masak, kompor, itu kan LPG bereaksi dengan udara, dalam hal ini dengan oksigen. Tentunya yang lebih bernilai adalah bahan bakarnya itu, yang dalam hal ini adalah C3H6. Bahan bakar lebih bernilai dibandingkan udara kan. Nah, itu pertama ya. Itu berarti ada yang lebih bernilai dibandingkan reaktan yang lainnya. Nah, reaksi itu adalah tumbukan antar molekul. Satu molekul C3H6 ketemu dengan oksigen, tabrakan bereaksi. Kan gitu kan, dalam satu volume, dalam satu tempat tertentu. Kalau kamu memberikan di dalam ruang itu dengan jumlah yang pas, misalnya 2 molekul C3H6 itu harus ketemu dengan 9 molekul H2, 9 molekul O2. Kalau masukkan 200 C3H6, 200 molekul C3H6, maka kamu harus memasukkan 900 O2 dalam satu tempat itu. Reaksi terjadi kalau antar
molekul itu ketemu. Nah, apakah akan ketemu semua? Belum tentu. Ya kamu misalnya satu kelas sekian orang, belum tentu satu ruangan terus ngobrol semua gitu. Ini ngobrol. Kadang-kadang nggak ketemu. Kalau nggak ketemu, berarti reaksinya tidak sempurna. Supaya tumbukan antar molekul, potensi tumbukannya semakin besar, reaksi yang terjadi semakin banyak, maka biasanya senyawa yang nilainya lebih murah dikasih lebih banyak. Dalam kasus nomor 2 ini dikasih udara lebih banyak, dikasih oksigen lebih banyak, 20%. Nah, sehingga potensi ketemu dengan bahan bakar C36 itu menjadi besar. Ya, kemungkinannya bisa menjadi hampir mendekati 100% bahan bakar itu terkonversi. Ya, itu tujuannya memberikan ekses, memberikan kelebihan, memberikan reaktan berlebih supaya reaktan yang lain bereaksi secara sempurna. Jadi yang dikasih berlebih itu biasanya adalah yang nilainya tidak terlalu besar. Nah, berlebihnya berapa? Sangat tergantung. Mau reaksi yang nomor 3, reaksi pembakaran apapun, sangat tergantung, sangat spesifik per masing-masing reaksi. Khusus reaksi pembakaran yang kayak nomor 2 itu. Tergantung juga dari jenis bahan bakarnya cair, bahan bakarnya padat, batu bara misalnya, atau bahan bakarnya gas, ini gas atau cair, itu jumlah kelebihan oksigennya berbeda-beda, ekses oksigennya berbeda-beda. Itu sangat spesifik ke masing-masing itu. Tapi yang penting yaitu tadi orang selalu memberikan umpan masuk itu lebih banyak dari kebutuhan seharusnya. Tapi yang diberi banyak itu jangan yang bernilai tinggi, ya nanti tidak bereaksi nanti. Rugi pabrik. Paham nggak guys sampai sini? Paham Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Yang lain ada pertanyaan? Ini hal-hal mendasar yang nanti akan kamu temui nanti di perjalanan pelajaran kamu. Yang lain ada pertanyaan, silakan. Nah, nomor 4 ya. Jadi nanti detailnya 1, 2, 3 kamu gunakan untuk PR ya. Jadi kamu paham betul gitu. Nomor 4. Nah, ini reaktor diumpankan equimolar, tuh, equimolar ya. Equimolar, campuran equimolar. Ada A, B dan C campuran equimolar. Equimolar artinya apa? Berarti umpan masuk tidak mengikuti perbandingan stoikiometri. Kalau A masuk 1 mol, B-nya ya 1 mol, C-nya ya 1 mol, gitu loh. Nah, itu juga hubungan pembantu equimolar itu. Kamu harus bisa menuliskan dalam bentuk persamaan. Umpan masuk equimolar ABC untuk memproduce produk D.
yang diinginkan. Di situ disebutkan di 3.4 konversinya 50%. Tapi tidak disebutkan konversinya siapa. Kemarin kita sudah bahas, kalau konversi di dalam satu reaktor itu tidak disebutkan, tapi tetap bahwa dia miliknya reaktan ya. Konversi itu selalu miliknya reaktan kan. Mungkin itu miliknya A, mungkin miliknya B, atau mungkin miliknya C, 50%. Tapi itu ya harus kita pastikan. Bagaimana cara memastikan? Ya kita tentukan rumus dasarnya kemarin. Kalau konversi tidak ditujukan kepada reaktan tertentu, maka konversi itu adalah miliknya reaktan pembatas. Reaktan yang akan habis duluan seandainya reaksi berjalan terus-menerus. Nah, ini diketahuinya hanya konversi reaktor, jadi kita harus menentukan dulu mana reaktan pembatas untuk memastikan 50% itu miliknya siapa. Kalau secara sekilas ini kamu bisa nggak menentukan siapa reaktan pembatasnya? Secara sekilas? Bisa nggak? Bisa, Pak. Siapa itu reaktan pembatasnya? B bukan, Pak. B. Siapa yang jawab ini? Yang jawab Teddy, siapa? Pak. Hah? Teddy. B. Yang lain? Wah, Teddy. Tukang oh, iya. Teddy. Yang lain gimana? Komen. Teddy. Mana sih kamu di sini? Kamu kelas A atau kelas B? Kelas A, Pak. Teddy Tanuwijaya. Teddy bilang dengan sekilas dia sudah dengan cepat menyebutkan bahwa reaktan pembatasnya adalah B. Yang lain sepakat nggak? Sepakat itu artinya paham itu, bukan cuma setuju. Go. Sepakat, Pak. Dari mana kamu tahu bahwa B? Teddy? Dari perbandingan koefisiennya, Pak. Soalnya kan kalau dari campuran larutannya T ekuimolar antara A, B, sama C. Kalau nilai A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1, jadi yang cepat habisnya lebih ke B, Pak, karena koefisiennya lebih besar. Yes, bagus. Cerdas. Yang lain tahu ya? Ekuimolar. Ya. Ekuimolar berarti umpan masuk 1. Bisa 1 A1, B1, C1 atau 1000. Yang penting sama molarnya. Sementara koefisien B lebih besar. Maka rumusnya kan N-in per to ya. N-in per to-nya. Ya, kalau to-nya besar berarti itu akan menghasilkan perbandingan yang paling kecil, yaitu adalah reaktan pembatas. Berarti 50% itu adalah miliknya B atau XB itu 50%. Nah, nanti baru kamu hitung. Ya, itu juga detailnya kamu hitung, kamu paham. Nomor 5, reaksi dengan koefisien A tambah 3B menghasilkan 2D. Ya, konversinya A 20%, jelas nyatakan. Umpan reaktor terdiri dari perbandingan 25% A dan B. Ya, tolong perhatikan ya. Ini perbandingannya ada persen berat. Nanti kalau perbandingan persen mol beda lagi ya. Ini sudah dinyatakan bahwa 25%, 75% B itu adalah persen berat. Di mana totalnya adalah 1000 kg per jam. Artinya kalau 1000 berarti A masuk 250, B masuk 750 kg per jam. Kadang-kadang di ujian itu laju alir dinyatakan dalam massa, sementara fraksinya dalam mol. Ya, tidak bisa kalau langsung kamu kalikan kan seperti waktu di modul 1. Kamu harus mengubah dulu. Jika berat molekul dari A 28 dan B 2, ditanya berapa berat molekulnya D. Nah, ini pakai konsep neraca massa juga, tapi soalnya lebih agak kreatif lah ya. Hanya ditanya ada berapa berat molekul D dan berapa hitung komposisi berbasis weight ya, persen massa ya, persen mol ya, dari aliran keluaran ya, bukan persen massa tapi persen mol.
Ya, sampai 6. Klorin dioksida itu adalah gas yang sering digunakan di pabrik kertas. Ya, ClO2. Ya, produksi dari NaClO3, sodium klorat, ditambah H2SO4, ditambah CH3OH menjadi 6 Cl2, 6 terus. Ini tolong ditambah H2O ya. Kalau nggak tambah H2O nanti nggak balance. Nanti kalau kamu ujian tambahin H2O ya. Jadi 6 ClO2 ditambah 6 NaHSO4 tambah 0 tambah H2O. Ya. Reaksinya seperti itu. Ya. Untuk setiap, nah ini tolong perhatian, ini hubungan pembantu juga, ini yang kamu harus paham. Untuk setiap 1 mol metanol dibutuhkan, ya, untuk setiap 1 mol metanol yang dimasukkan ke dalam reaktor ini, ya itu ya, paragraf 2 itu, untuk setiap 1 mol metanol yang ditambahkan, maka harus dimasukkan campuran ekuimolar NaClO3 dan H2SO4 sebanyak 14 mol. Ya, campuran ekuimolarnya. Nah, ini banyak hubungan pembantu di sini. Jadi ini ya, saya terjemahkan. Untuk setiap 1 mol C3OH, untuk setiap 1 mol C3OH masuk, untuk setiap metanol masuk, dibutuhkan 14 mol campuran ekuimolar NaClO3 dan H2SO4. Sekarang saya tanya, di aliran masuk C3OH itu debitnya berapa? Dalam reaktor ini, di gambar reaktor ini, di aliran C3OH masuk, itu debitnya berapa? Laju alir molarnya berapa? C3OH. Guys. Halo? Dari soal yang ada ini, kilas dulu untuk pemahaman soal. Untuk setiap 1 mol C3OH, maka akan dibutuhkan 14 mol campuran ekuimolarnya. Ya. Sekarang kalau saya tanya aliran C3OH yang dari atas itu debitnya berapa mol? Halo? Go? Berapa Go? Sekilas saja, jangan menghitung-hitung, jangan menghitung-hitung segala macam. Dari pemahaman soal. 1 mol bukan, Pak? Siapa ini? Syarin, Pak. Sarin, 1B. 1 mol, kata Sarin. Berarti debit C3OH yang masuk adalah 1 mol. Yang lain? Yang lain coba. Imam Al-Fasri. B. Kalau menurut saya 1 mol juga, Pak. Soalnya disoalkan keterangannya untuk setiap 14 mol ekuimolar NaClO3 dan H2SO4, CH3OH-nya 1 mol ditambahin ke sistem. Oke. Yang lain? Tadi. Kalau dari saya sama Pak, jadi kalau di CH3-nya 1 mol, di NaClO3 sama H2SO4-nya debitnya 14 mol Pak. Yang saya tanya ini loh, C3OH yang masuk berapa mol? 1 Pak. Nah, 1. Yang lain?
Satu Coba juga, berarti Pak. apa ya? Apa ya? Saya ngasih analoginya apa ya? Untuk setiap satu mahasiswa tingkat 1, untuk mahasiswa teknik kimia tingkat 1, ya, untuk setiap akan mendapatkan BLT, nah, ya, minyak goreng 2 liter. Ya, sama kan ya? Untuk setiap mahasiswa atau ya, untuk setiap 10 mahasiswa, jurusan akan memberikan BLT minyak goreng 2 liter, ya, seperti itu. Ini juga gitu ya. Untuk setiap 1 mol metanol dibutuhkan 14 mol campuran itu. Nah, sekarang saya analogikan untuk setiap 10 mol, maaf, untuk setiap 10 mahasiswa tingkat 1, jurusan akan memberikan BLT 2 liter minyak goreng. Misalnya kayak gitu ya. Pertanyaannya tadi adalah, berapa jumlah mahasiswa tingkat 1? Berapa jumlah mahasiswa tingkat 1? Nggak diketahui ya, Pak? Nggak diketahui lah. Iya, Pak, nggak bisa dicari, Pak, jadinya. Bukan nggak bisa dicari, Ya, nanti iya, mungkin Pak. bisa. Tapi Tapi tidak diketahui, Pak. 1 mol itu bukan laju alir masuk. Misalnya jurusan teknik kimia mau belanja minyak goreng gitu ya. Berapa ya jumlah minyak goreng yang saya akan bagikan? Aturannya dari direktur untuk setiap 10 mahasiswa dapat 2 liter. Nah, gitu loh. Nah, terus kita harus belanja berapa ini minyak gorengnya berapa liter gitu kan. Tapi pernyataan untuk 10 mahasiswa dapat 2 liter itu tidak berarti bahwa mahasiswa kita 10 orang. Ya, pernyataan ini juga gitu. Untuk setiap 1 mol C3OH dibutuhkan 14 mol. Kalau 1 mol, kalau 10 mol ya 140. Kalau 1000 mol ya 14.000 kan gitu. Perbandingannya kita tahu. Tapi kita tidak tahu aliran C3OH itu berapa mol di pernyataan ini. Paham nggak, guys? Iya, paham, Pak. Ya, itu tolong perhatikan betul antara hubungan pembantu dengan variabel aliran yang diketahui. 1 mol bukan variabel debit. 14 mol bukan variabel debit. Tapi itu adalah hubungan pembantu. Tugas kamulah nanti menghitung berapa jumlah hubungan pembantu dan mengubah informasi hubungan pembantu ini menjadi persamaan matematis. Sehingga dengan persamaan matematis itu kamu bisa menyelesaikan persoalan. Paham nggak? Iya, paham, Pak. Itu 6 PR yang harus kamu kerjakan. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kamu selesaikan hari minggu depan. Ya, 6 ini kamu tulis tangan, kamu betul-betul kamu pahami. Ya. Yang sistematis, yang rapi. Ya. Derajat kebiasaannya berapa? Nah, itu persamaan nerajanya kayak gimana? Persamaan hubungan pembantunya seperti mana? Terus baru kamu selesaikan untuk mendapatkan semua variabel-variabel aliran. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Dari saya belum ada, Pak. Oke, kalau udah terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih Pak. banyak. Terima kasih banyak Pak.